Halo, apa kabar kalian semua saudaraku? Shalom. Di video pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan kembali pengajaran pembahasan yang masih diambil dari 1 Petrus ya, 1 Petrus 4 ya. Jadi yang kemarin itu kan sampai ayat 11 ya. Sekarang kita teruskan ayatnya dengan tema perikop eh, menderita sebagai Kristen ya. Jadi mari kita simak, bagaimana isi dari, ayat tersebut. Oke, dengan judul, menderita sebagai Kristen yang diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 ya. Begini firman Tuhan, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi itu tema eh, perjanjian baru diambil dari 1 Petrus, masih 1 Petrus 4, cuman ini terusannya dari isi dari tema perikop menderita sebagai Kristen ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak menderita di dalam Kristus itu dipertanyakan loh. Karena apa? Bukan masalah saya asumsi liar atau bagaimana. Tetapi Yesus pernah berkata, kita pun harus bisa menyalipkan kedagingan. Orang yang tidak bisa melepaskan, apa coba? Melepaskan segala miliknya. Dia tidak layak menjadi muridku, kata Yesus. Seperti itu.
Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak menderita oleh sebab Kristus, itu dipertanyakan. Berarti dia hidup untuk duniawi. Dia hidup untuk duniawi. Dia hidup berdasarkan daging, bukan berdasarkan roh. Karena kalau orang Kristen hidup berdasarkan roh, segala pencobaan dan penderitaan progres hidup orang tersebut sampai kesudahannya, sampai selesai di dalam dunia itu bertahan. Dia kuat, dia survive, seperti itu. Dan di sini di ayat 16 dikatakan apa? Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Jadi, buat saudara seimanku, kalau engkau menderita sebagai orang Kristen, jangan malu, ya. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kira-kira akan diterima nggak di hadirat Tuhan? Kalau jawaban saya bakalan diterima. Karena firman Tuhan menjelaskan demikian. Seperti itu. Jadi, hidup kita kan punya batasan. Hidup kita itu punya limit. Sama dengan perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu tidak bisa dijadikan keselamatan yang mutlak, itu tidak bisa. Karena memiliki batasan perbuatan baik itu. Dan tidak bisa dipergunakan untuk menyelesaikan dosa, itu tidak bisa. Tetapi mengambil bagian dari kehendak Allah itu dipergunakan. Ini beda ya, pokoknya. Sesuatu keselamatan yang mutlak itu tidak bisa, eh, perbuatan baik itu dijadikan suatu patokan, tidak bisa. Karena perbuatan baik itu memiliki batasan dan limit. Sama seperti hidup kita yang daging ini, yang memiliki kedagingan. Kedagingan ini akan hilang, akan berlalu, karena punya batasan, seperti itu. Jadi, saya juga di sini dikatakan juga ya, di dalam Alkitab, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Rumah Allah itu seperti apa sih? Pertama diri kita. Pada Yesus berkata, bait Allah ada di dalam diri. Baru yang kedua adalah di dalam tempat ibadah atau gereja. Itu rumah-rumah peribadatan yang menyembah Allah, Tuhan Allah. Yang khususnya adalah yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mempercayai Bapa yang mengutus firman-Nya menjadi manusia sehingga menjadi jalan perdamaian antara manusia dengan Bapa, Sang Bapa di sorga. Seperti itu. Jadi di ayat ini, orang yang hidup benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan. Terus yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan orang fasik dan orang berdosa? Apalagi yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuh. Bisa nggak kebayang? Jadi itu PR buat kalian, perundungan diri kalian sebagai seorang Kristiani. Semoga ini menjadi hal merefleksi untuk hidup kalian, pembahasan seperti ini,
dan semoga bermanfaat, dan semoga Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri video dengan tema perikop menderita sebagai orang Kristen yang masih diambil dari 1 Petrus 4 ya. Tetapi ya, di ayatnya yang ke-12. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian menjadi pribadi yang luar biasa, lebih baik lagi, bertumbuh dan bertumbuh sampai berbuah. Dan itulah ketika kita berbuah di dalam iman, kita menabur benih di tanah yang subur dan berbuah dengan berkali-kali lipat. Itulah yang dipersembahkan di hadapan Tuhan Allah, di hadapan tahtanya Kristus Yesus, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. God bless you.